Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Siti Nurrohmah. Saya berasal dari PPG Prajabatan gelombang pertama tahun 2023. Saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu artefak atau best practice yang saya pilih ketika saya mengikuti pembelajaran di PPG Prajabatan gelombang pertama ini di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang menyenangkan. Namun, mungkin gak jarang dari kita yang melihat atau mengalami berbagai kejadian yang kurang menyenangkan di sekolah, seperti dihina karena bentuk tubuh maupun warna kulit, hingga disebarkan aibnya di media sosial. Kejadian ini, apalagi yang dilakukan secara berulang-ulang, disebut dengan perundungan atau bullying. Kekerasan, khususnya perundungan, banyak terjadi di Indonesia. Hasil asesmen nasional Kemendikbudristek menunjukkan bahwa 24,4% peserta didik berpotensi mengalami insiden perundungan di satuan pendidikan dalam 1 tahun terakhir. Sebuah penelitian juga menunjukkan 2 dari 3 anak perempuan dan laki-laki usia 13-17 tahun pernah mengalami sedikitnya satu jenis kekerasan dalam hidup mereka. 3 dari 4 anak yang pernah mengalami kekerasan tersebut melaporkan bahwa pelakunya ternyata adalah teman mereka sendiri. Banyak yang bilang perundungan nggak perlu ditangani serius. Masalahnya, kalau nggak ditangani, banyak dampak negatif yang diterima korban, mulai dari dampak jangka pendek seperti perasaan tidak nyaman, luka secara fisik, hingga depresi. Dalam jangka panjang, perundungan dapat memberi dampak negatif pada kesehatan mental, prestasi pendidikan, kemampuan sosial, dan bisa membuat trauma berkepanjangan sehingga menurunkan fungsi dan kualitas kehidupan sosial mereka di masyarakat. Untuk mengurangi segala tindak kekerasan, khususnya perundungan di kalangan anak dan remaja, diperlukan sebuah strategi yang terbukti efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salah satu tujuan besar yang tengah kita upayakan bersama melalui gerakan Merdeka Belajar adalah terwujudnya satuan pendidikan yang aman dan nyaman. Karena itulah kami di Kemendikbudristek terus mengambil langkah-langkah berani untuk melindungi warga satuan pendidikan dari perundungan, intoleransi, dan kekerasan seksual. Melalui asesmen nasional, di samping mendata capaian literasi dan numerasi, kami berupaya memotret iklim lingkungan belajar. Tujuannya untuk mengakselerasi perwujudan sistem pendidikan yang merdeka dari kekerasan demi lahirnya generasi pelajar Pancasila yang cerdas berkarakter. Hasil survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja yang dilakukan oleh Kemen PPA selama tahun 2021 sebanyak 20,51% anak laki-laki dan 26,58% anak perempuan usia 13-17 tahun mengaku pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih. Sebagai respons dari ini, kami menyusun Permendikbudristek Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan atau Permendikbudristek PPKSP. Peraturan ini merupakan pengayaan dari Permendikbud nomor 82 tahun 2015 yang berfungsi sebagai payung hukum untuk melindungi seluruh warga satuan pendidikan dari jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, sampai pendidikan menengah dari berbagai macam bentuk kekerasan. Mulai dari peserta didik, pendidik, sampai tenaga kependidikan. Hal-hal yang diatur antara lain, pertama, cakupan kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan di luar lokasi satuan pendidikan, misalnya kegiatan magang, karya wisata, dan atau jambore, serta kekerasan yang melibatkan lebih dari satu satuan pendidikan. Kedua, definisi dan bentuk-bentuk kekerasan yang dijelaskan secara rinci untuk memberikan kejelasan tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan di lingkungan satuan pendidikan. Dan ketiga, mekanisme pencegahan yang perlu dilakukan satuan pendidikan, Pemda, dan Kemendikbudristek. Keempat, tata cara penanganan kekerasan yang berpihak pada korban dan mendukung pemulihan korban. Peraturan ini mengamanatkan satuan pendidikan untuk membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan, serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten untuk membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan. Kedua kelompok kerja tersebut hadir untuk memastikan kasus-kasus kekerasan yang terjadi dapat segera ditangani dan korban mendapatkan pemulihan.
Dalam proses perancangan aturan ini, sejak 2022, kami bersinergi dan berkolaborasi dengan Kementerian PPPA, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, lembaga negara terkait, Pemda, berbagai kelompok masyarakat sipil, serta warga satuan pendidikan. Oleh karena itu, Permendikbudristek PPKSP merupakan wujud komitmen bersama berbagai pihak dalam upaya menghapus segala bentuk kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Melalui rangkaian video edukasi ini, kami ingin mengajak semua pihak untuk memahami isi dari Permendikbudristek PPKSP. Kita semua harus saling bergotong royong dalam mengawal dan mengawasi implementasi aturan ini untuk mewujudkan satuan pendidikan sebagai ruang yang aman dan nyaman bagi semua. Mari bergerak serentak menciptakan satuan pendidikan yang inklusif, berkebinekaan, dan bebas dari kekerasan sebagai bentuk komitmen kita mewujudkan cita-cita merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Kasusnya yaitu diantaranya yang pertama ada anak dikeroyok oleh kakak kelasnya yang ada di Balikpapan. Kemudian ada anak SD yang matanya dicolok oleh rekannya sehingga sekarang keadaannya itu buta. Kemudian ada penganiayaan brutal di Cilacap. Kemudian ada pelancongan di Babelan dan lain sebagainya. Informasi ini saya kutip dari Beautynensia yang ditulis oleh Rizwinanti Pawestri Permatasari. Sebelumnya saya akan menjelaskan terkait kasus perundungan yang ada di Indonesia ini yang angkanya sangat fantastis, yaitu 41%, sehingga Indonesia ini menduduki peringkat 5 dari 78 negara. Oleh karena itu, di sini saya memilih invensi atau inovasi pembelajaran yang saya angkat untuk saya presentasikan sehingga menanggulangi atau mengurangi kasus perundungan yang ada di sekolah, terutama yang ada di sekolah dasar. Pengalaman yang paling bermakna atau best practice dari ke-11 mata kuliah yang sudah saya ambil, yang sudah diberikan oleh dosen ke saya di bangku perkuliahan PPG Prajabatan ini, saya tertarik dengan mata kuliah pembelajaran sosial emosional yang berfokus pada pengelolaan emosi dan interaksi kita kepada orang lain, sehingga kita dapat mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional tersebut ke orang lain, ke peserta didik. Di sini saya memilih topik 1, yaitu kerangka pembelajaran sosial emosional yang berfokus pada CASEL atau Collaborative for Academic and Emotional Learning. Saya akan menjelaskan tentang apa saja hal-hal yang akan saya paparkan pada presentasi kali ini. Yang pertama ada pengalaman bermakna atau best practice. Yang kedua ada invensi atau inovasi pembelajaran yang akan saya pilih. Yang ketiga ada rencana tindak lanjut untuk mata kuliah yang saya ambil dan akan saya implementasikan di sekolah. Refleksi pengalaman bermakna atau best practice pada mata kuliah yang saya ambil ini adalah yang pertama ada memberi dampak kepada peserta didik agar tidak hanya menjadi individu yang cerdas.
secara akademik, akan tetapi juga menjadi individu yang pandai dalam mengenali dan mengelola emosi, pandang dalam membangun sosial, cerdas dalam mengambil keputusan. Yang kedua, ada membantu seseorang untuk memiliki kehidupan yang baik ketika berada di lingkungan sekolah maupun lingkungan sekitar. Yang ketiga, ada pentingnya bagi siswa berbagai calon guru untuk menjadi teladan dalam keterampilan sosial emosional. Karena menurut saya tidak hanya sekedar berbagi ilmu akademik kepada peserta didik, tetapi juga mentransfer hal-hal positif terhadap peserta didik. Yang selanjutnya, ada seseorang yang memiliki sosial emosional yang baik akan mudah menerima tantangan, mudah belajar, memiliki sifat profesional, dan mudah bersosialisasi. Di sini artefak yang mendukung dengan mata kuliah yang saya pilih adalah modul ajar pembelajaran kurikulum Merdeka kelas 4 semester 2 dengan mata pelajaran IPAS yang modul ini yang sudah saya integrasikan pada kompetensi sosial emosional KASEL. Nah, di sini saya menerapkan implementasi collaborative of academic emotional learning ini pada kegiatan langkah-langkah pembelajaran. Nah, di sini pada langkah-langkah pembelajaran saya integrasikan 5 kompetensi KASEL. Yang pertama ada self awareness, kesadaran diri akan belum belajar. Mereka dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Kemudian ada kesadaran diri dengan cara guru melakukan apresiasi dengan bertanya materi yang lalu tentang makna menyatakan kalimat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, self-awareness kesadaran ini menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai-nilai mindfulness. Kemudian ada mendorong peserta didik agar fokus dan semangat. Self-awareness ini memberikan motivasi dengan cara memberitahu manfaat ketika kita akan mempelajari makna menyatakan kalimat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian ada di sini 5 kompetensi sosial emosional KASEL ini saya integrasikan pada langkah-langkah pembelajaran, yaitu guru membagikan LKPD kelompok kepada peserta didik dan tiap-tiap kelompok mengerjakan. Nah, ini kompetensi sosial emosional KASEL ini diintegrasikan, yaitu responsible decision making, social awareness, dan relationship skill. Kemudian ada relationship skill, berkomunikasi dengan efektif dengan teman sebayanya, yaitu saya integrasikan pada langkah-langkah pembelajaran sintaks 4, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, tiap-tiap kelompok ini nanti melaporkan hasil diskusi LKPD kepada guru dan teman-teman satu kelasnya dengan cara mempresentasikan secara bergilir di depan kelas. Selanjutnya ada responsible decision making. Nah, di sini saya integrasikan pada langkah-langkah pembelajaran sintaks 5, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses memecahkan masalah, yaitu pada peserta didik mendapatkan feedback atau balikan atas pekerjaannya dari guru. Nah, di sini tugas guru adalah memberikan feedback kepada peserta didik akan pekerjaan yang sudah dikerjakan. Selanjutnya ada self awareness, kesadaran diri, yaitu memahami emosi, pikiran, dan perasaan. Nah, di sini saya integrasikan
kompetensi sosial emosional Castle tersebut pada penutup pembelajaran, yaitu pada peserta didik melakukan refleksi dengan guru dengan cara guru bertanya kepada peserta didik akan perasaan dan hal-hal yang menyenangkan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Kemudian ada self-awareness, kesadaran diri untuk berdoa sebelum selesainya pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya ada desain invensi atau inovasi pembelajaran yang telah saya ambil, yaitu beberapa kompetensi kolaboratif for academic and emotional learning, yaitu self-management, self-awareness, social awareness, dan relationship skill. Dan selanjutnya ada responsible decision making. Yang pertama ada self-management. Self-management ini saya realisasikan ke dalam modul ajar, yaitu perjanjian tentang masuk ke kelas tepat waktu. Kemudian ada self-awareness, yaitu ketika peserta didik pengalamannya kepada pembelajaran berkelompok, yaitu menghormati dan memahami orang lain. Kemudian pada mempresentasikan hasilnya ke depan, anak-anak harus percaya diri akan jawaban yang sudah mereka jawab. Kemudian ada social awareness, yaitu berempati kepada orang lain. Kemudian ada bekerja sama atau relationship skill. Nah, ini realisasinya atau implementasinya kepada peserta didik pada saat pembelajaran berkelompok. Kemudian ada responsible decision making. Di sini ada bertanggung jawab dengan keputusan yang diambil. Nah, ini nanti kan ada pembelajaran berkelompok. Nah, ini nanti pembelajarannya itu dipresentasikan ke depan kelas, sehingga nanti jawaban betul atau tidaknya mereka bisa bertanggung jawab dengan keputusan yang diambil. Dari rencana invensi atau inovasi pembelajaran yang sudah saya ambil, di sini saya sudah menyusun rencana tindak lanjut berupa kesepakatan kelas yang sudah disepakati oleh warga kelas atau anggota kelas. Di sini pihak yang terkait, yaitu guru atau wali kelas. Yang kedua ada ketua kelas, sekretaris kelas, kemudian ada anggota-anggota kelas yang lain. Di sini kesepakatan kelas yang ada di rencana tindak lanjut yang sudah saya rancang, yaitu yang pertama, guru bisa menanyakan peserta didik tentang kelas impian mereka. Nah, kemudian dari ide-ide kelas impian mereka ini nanti saya akan mengimplementasikan dengan kompetensi sosial emosional yang telah saya rancang. Kemudian ada guru dan peserta didik membuat kesepakatan kelas bersama. Kemudian kesepakatan ini nanti ditandatangani oleh wali kelas, ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, dan semua anggota kelas yang ada di kelas tersebut. Kemudian kesepakatan ini nanti terdapat konsekuensinya. Kemudian kesepakatan ini nanti dipajang di kelas yang mudah dilihat oleh peserta didik. Contohnya ada di mading kelas yang ada di sebelah papan tulis maupun di belakang mading, belakang kelas. Kemudian
Kesepakatan ini nanti setiap minggunya direfleksikan oleh semua anggota kelas, baik guru, ketua kelas, wakil ketua kelas, dan sekretaris, serta anggota kelas yang lain. Kemudian tugas guru yaitu memantau perkembangan kompetensi sosial emosional yang sudah diterapkan oleh peserta didik. Nah, ini nanti perkembangannya dipantau oleh guru atau wali kelas yang mengampu, sehingga berkembang tidaknya nanti guru yang akan menilai akan kompetensi sosial emosional yang sudah diterapkan ke peserta didik. Di sini terdapat makna baru atau paradigma baru terhadap makna guru yang bukan hanya mentransfer ilmu dan mendidik peserta didik di sekolah, tetapi guru juga bertanggung jawab akan pengembangan sosial emosional peserta didik, sehingga guru sebagai tombak atau agen perubahan di sekolah akan penerapan sosial emosional di lingkungan sekolah ini terrealisasikan atau terimplementasikan dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.